Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri atas Rinda Siva Amelia 2431115, Siti Ferda Fatina Sesu 2431182, Raja Nabila Putri 2431073, Tandri Indra 2431004, Andika Yongki Pratama 2431206. Di sini kami akan menjelaskan tentang penerapan SQL Embed dan Storage Procedure pada Entire Arsitektur. Nah, di sini ada 2 poin yang akan kami bahas. Yang pertama itu terapan konsep SQL Embed pada sebuah aplikasi sederhana. Poin kedua adalah lanjutkan dengan menerapkan storage procedure pada aplikasi sederhana juga. Nah, perbedaan antara SQL Embed dan storage procedure itu adalah pertama lokasinya, lokasi query. Kalau SQL Embed itu ditulis langsung di dalam program, kalau storage procedure itu disimpan dalam SQL Server. Yang kedua itu cara kerja. SQL Embed itu kode program kirim query mentah ke SQL. Kalau storage procedure itu kode program memanggil prosedur yang sudah disiapkan. Yang ketiga itu keamanan. SQL Embed itu rentan SQL injection. Kalau storage procedure itu lebih aman karena pakai parameter. Yang keempat itu perawatan. SQL Embed itu susah kalau query berubah, harus edit kodenya. Kalau storage procedure lebih mudah, cukup buat di database. Yang kelima itu kinerjanya. Kinerja dari SQL Embed itu lebih lambat, sedangkan storage procedure itu lebih cepat. Yang keenam itu parameter. SQL Embed itu cuma bisa by value, kalau storage procedure itu bisa by value dan by reference. Yang ketujuh itu analogi. Omongan langsung ke database pakai kata-kata sendiri. Kalau storage procedure itu ngasih formulir resmi ke database yang sudah paham formatnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tabel database aplikasi sederhana pendataan mahasiswa. Dimulai dari line 1 sampai line 10. Di sini itu berfungsi untuk membuat database baru bernama TandriDB dan menentukan lokasi filenya. Selanjutnya itu di line 11 sampai ke line 82. Di sini itu fungsinya untuk mengatur konfigurasi database seperti auto close, recovery mode, snapshot, dan query store. Selanjutnya dari line 83 sampai 101, di sini itu berfungsi untuk membuat tabel karyawan dengan kolom. Nah, di sini ada ID, first name, last name, city, dan address. Selanjutnya itu ada dari line 107 sampai 113. Di sini itu berfungsi untuk menghapus data. Selanjutnya di line 119 sampai 125, di sini itu untuk menampilkan semua data. Baru di line 131 sampai 137 itu untuk menampilkan data berdasarkan ID. Selanjutnya di line 141 sampai ke 153, di sini itu untuk menampilkan data. Baru di line 159 sampai 173, di sini itu berfungsi untuk update data. Nah, baru yang di sini itu dari 174 sampai 178 itu berfungsi untuk mengembalikan konteksnya itu ke si master dan memastikan database-nya itu bisa dibaca dan bisa ditulis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang soal pertama. Terapkan konsep SQL Embed pada sebuah aplikasi sederhana. Nah, SQL Embed itu query SQL-nya langsung ditulis di dalam kode program seperti C#, Java, Python, dan lain-lain, bukan disimpan di database. Nah, jadi dikirim langsung ke query seperti by value. Artinya, nilainya itu dikirim ke SQL, tapi SQL-nya nggak bisa ngubah balik variabel di C#-nya. Jadi selalu by value, ibaratnya kayak kamu kasih fotokopi data mahasiswa, temanmu update database-nya, kalau temanmu ngubah data di sana, variabel di kamu itu nggak berubah. Selanjutnya akan dibahas oleh Tandri Indra untuk praktek penerapannya. Hari ini saya akan menjelaskan atau bisa bilang memperlihatkan contoh penerapan SQL Embed pada aplikasi CRUD sederhana saya. Jadi kode SQL Embed atau konsepnya itu terletak pada form 1.cs. Jadi saya meletakkan semua kode SQL Embed saya dari kode SQL create, read, update, and delete itu semua dalam satu file bernama form 1.cs yang ini. Jadi apa sih yang menandai itu kode SQL Embed atau bukan ya? Yang pertama ini adalah khasnya itu SQL comment.
Jadi seperti SQL Common ini biasanya udah pasti nih SQL Embed, teman-teman. Karena setelah SQL Common itu bisa ada kode SQL langsung. Insert into karyawan ini kan bahasa SQL ya. Bahasanya database kita yang artinya kita masuk ke karyawan ya, atau bilangnya menambahkan data ke karyawan. Selain itu juga ada di data mengupdate tabel karyawan ini ya sebenarnya. Terus di sini juga ada ambil data saat double klik. Jadi fungsi ambil data saat double klik juga itu menggunakan konsep SQL Embed. Selain itu juga ada delay data. Ini adalah penerapan kode SQL Embed-nya. Setelah itu ada cancel button. Mungkin cancel button sih enggak ya. Ternyata cancel button tidak menggunakan kode SQL Embed. Sekian dari saya. Terima kasih. Nah, selanjutnya itu soal kedua, menerapkan storage prosedur pada aplikasi sederhana juga. Storage prosedur itu kan sekumpulan perintah SQL seperti select, insert, update, dan lain-lain yang disimpan di dalam database SQL Server dan bisa dijalankan berulang kali. Artinya, nilainya dikirim ke SQL untuk dipakai dalam proses. SQL-nya juga bisa balikin hasilnya ke program lewat parameter output. Jadi, selain bisa ngasih fotokopi data, kamu juga bisa menerima hasil balik dari database. Ibaratnya kayak kamu ngasih formulir ke database-nya kerjain, lalu balikin si formulirnya itu dalam kondisi yang sudah terisi. Selanjutnya akan dibahas oleh Tanri Indra untuk praktek penerapannya. Nah, kali ini saya akan memperlihatkan contoh kode yang menggunakan store procedure ya di aplikasi CRUD saya. Berbeda dengan sebelumnya yang konsep SQL Embed itu kan menerapkan kode SQL langsung ke dalam file yang saya perlihatkan sekarang ini. Nah, kalau store procedure itu dia berbeda. Dia itu membuat prosedur ya di luar dari Visual Studio ini. Jadi dia buatnya itu di database. Nah, ini adalah salah satu contoh kode untuk membuat prosedur ya. Ini salah satu contoh prosedur SP delete karyawan. Kenapa sih kita harus menggunakan store prosedur ya dibanding SQL Embed? Itu yang paling penting ya, atau kita bilang poin penting kenapa kita harus menggunakan ini adalah karena keamanan ya, teman-teman. Keamanan menjadi salah satu hal yang penting untuk membuat atau menerapkan store prosedur dibanding SQL Embed. Nah, apakah dengan kita membuat prosedur di sini saja bisa langsung connect ke aplikasi kita? Itu tentu tidak. Jadi, ini adalah contoh kode untuk mengkoneksikan database kita, atau bisa bilang store prosedur kita yang ada di luar dari file ini ke aplikasi ini langsung ya, teman-teman. Jadi inilah contoh-contoh kodenya, mulai dari load data, save dan update data, double click data, dan delete. Nah, sekian dari saya untuk. Nah, selanjutnya itu output. Outputnya itu berupa tampilan from CRUD yang kami buat menggunakan Visual Studio Community. Dari sini kelihatan data yang udah di input itu bisa muncul di tabel dengan benar. Program udah bisa nyimpan, nampilin, mengatur data kayak first name, last name, dan city-nya. Berarti fungsi CRUD-nya itu udah jalan sesuai harapan. Untuk output dari penerapan store prosedur terhadap aplikasi CRUD sederhana itu sebenarnya nggak ada berbeda ya sama outputnya dari metode SQL Embed ya. Sebenarnya sama-sama keluarnya jadi aplikasi aja gitu. Jadi cara menjalankan outputnya atau cara ngerannya itu tinggal tekan tombol ada di Visual Studio Start. Nah, keluar lah ya tampilan yang sama dengan SQL Embed ya. Tapi ini menggunakan store prosedur, jadi nggak ada bedanya ya. Sekian, terima kasih.